Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Aku semangat ayat ini ya. Dia bilang Bapakku sampai hari ini bekerja. Kita di sini belum libur pun udah minta libur ya. Belum ada waktu cuti kita udah pingin cuti. Tapi kalau kita ikuti dari awal ayat ini, ayat ini adalah di mana waktu itu Yesus habis menyembuhkan orang yang sudah lumpuh selama 38 tahun ya, betul di dekat kolam Bethesda. Dan waktu orang lumpuh itu sembuh dan orang-orang Yahudi saat itu melihat, dia langsung bawa tilam, mengangkat tilamnya, dan hari itu pas hari Sabat. Jadi kalau hukum hari Sabat kan nggak bisa ngapa-ngapain, ngangkat tilam nggak bisa, bahkan mengasihi itu nggak bisa. Jadi aku dapat satu poin bahwa orang Yahudi di sini adalah mereka fix ya, nggak grow mindset. Sementara Yesus grow. Bapakku sampai hari ini bekerja, nggak ada liburnya. Jadi sangat nyambung ya dengan kita di sini. Kebanyakan agent ya, agent itu nggak ada liburnya, kapanpun bekerja. Bahkan tadi aku lagi di belakang masuk inbox, berapa ini bang? Tergoda mau langsung ini, tapi nanti lah, ini lagi bekerja untuk Bapak. Saya lanjut ayat Yohanes 5 ayat 20, ini yang menjadi tema kita hari ini ya. Untuk selama bulan ini kita diajarkan bagaimana kita bisa mengerti seperti yang Pak Pendeta Robin minggu lalu bilang, pekerjaan besar itu adalah bukan lagi menyembuhkan, membuat orang lumpuh jadi berjalan, membuat orang buta jadi melihat, bukan lagi. Tapi ketika orang-orang di luar sana mengenal Yesus dan pada akhirnya hidup mereka berubah dan membawa dampak, itulah pekerjaan besar itu. Yohanes 5 ayat 20, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Aku bersyukur sebelum jadi murid saya punya latar belakang juga ya, tidak enak sebenarnya. Orang tua bapak saya sendiri juga 2 kali menikah ya. Dan waktu aku jadi murid ini jadi beban untuk saya, membuat saya ada rasa malu gitu ya. Tapi Yesus bilang di sini, bahkan pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Menjadi heran itu maksudnya menjadi takjub, heran. Jadi hari ini kita sebagai seorang murid, kita orang-orang heran nggak melihat hidup kita, heran nggak melihat perubahan hidup kita, dan akhirnya bisa nggak membawa dampak, dan pada akhirnya orang itu bisa mengenal Yesus lewat hidup kita. Saya sebelum aku ada 2 poin nanti akan saya bagikan tentang apa sih pekerjaan-pekerjaan yang Yesus maksud, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa itu yang kita mau tunjukkan sama orang, sehingga lewat itu orang akan kenal Yesus, orang hidupnya akan bertumbuh atau orang hidupnya akan bertobat. Nah, dan ini lebih menarik ini ya. Sebelum saya masuk ke poin, saya akan bacakan dulu silsilah Yesus ya. Jadi seperti yang udah setiap minggu kita sharing, setiap ada komuni, aku melihat iya ya, bukan hanya aku ternyata bapaknya yang 2 kali nikah. Itu membuat saya menjadi semakin semangat melihat Yesus ya. Jadi
orang seperti apapun bisa dipakai Tuhan untuk bisa akhirnya melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Matius 1 ayat 1 sampai 6. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahasor, Nahasor memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Harusnya si Daud cucunya kalau dari sini ya. Nah, kalau kita tahu Salomo bulan lalu kita belajar tentang wisdom ya, dan itu Tuhan pakai melalui Salomo menunjukkan kebesaran Tuhan lewat Salomo. Waktu saya baca ayat ini, Salomo dari istri Uria. Kita tahu ya ceritanya bahwa istri Uria bernama Betseba. Dari situlah ternyata Salomo lahir. Jadi kalau zaman sekarang ini, si Betseba itu bisa dikatakan seperti pelakor saat ini. Ya, waktu aku baca ayat ini aku protes, maksudnya kritikan dalam hati. Kok Salomo? Gak ada lagi yang lain. Kok latar belakangnya kan dia dari istri yang seharusnya gak dipilih Tuhan. Bahkan saat itu kan Tuhan marah sama Daud. Dan dari situlah Salomo lahir. Dan Salomo sendirilah yang dipakai Tuhan untuk, bahkan saat itu banyak bangsa-bangsa lain yang bahkan tidak percaya Tuhan menjadi percaya Tuhan karena hikmat Salomo. Ya, mungkin saya lanjut dulu ya. Matius Matius 1 ayat 12 sampai 16. Sesudah pembuangan ke Babel, Yohana memperanakan Satiel memperanakan Jerubabel, Jerubabel memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Eliakim memperanakan Ajor memperanakan Joda memperanakan Hakim memperanakan Eliud memperanakan Eliezer memperanakan Matam memperanakan Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi secara garis keturunan Yesus itu secara biologis keturunan pelakor. Secara biologis. Wah, waktu aku baca ayat ini saya jadi semakin semangat menjadi seorang murid. Saya pikir mau kayak gimana pun latar belakang saya, Tuhan bisa bekerja. Tuhan bisa pakai saya untuk bisa pada akhirnya memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan Yesus, dan pada akhirnya orang-orang akan banyak percaya kepada Yesus dan mengikuti karakter-karakter. Jadi Tuhan tidak fokus latar belakang saya. Bersyukur ya jadi murid kita senantiasa diperlengkapi. Bahkan minggu lalu saudara kita Lulu juga share-nya, aku kagum, aku semakin kagum melihat Tuhan. Aku lihat berbagai latar belakang kita macam-macam, bahkan mungkin ada dari latar belakang yang sangat buruk mungkin. Tapi kita harus semangat. Lewat itu semua Yesus bisa pakai kita. Yesus bisa pakai kita untuk pada akhirnya orang-orang bisa mempunyai karakter Yesus itu sendiri. Jadi Tuhan tidak fokus latar belakang saya, latar belakang kita. Jadi kita harus semangat jadi murid. Amin. Amin. Ada 2 poin yang saya akan bagikan. Bagaimana kita untuk bisa dipakai Tuhan untuk pada akhirnya lewat hidup kita pekerjaan-pekerjaan besar itu bisa terjadi. Apa sih, gimana? Ini poin pertama saya, mencintai firman Tuhan. Untuk kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar itu, kita harus mencintai firman Tuhan. Saya akan bagikan dari
Mazmur 119 ayat 98 dan 99. Perintahmu selalu ada padaku, membuat aku lebih bijaksana. Jadi firman Tuhan membuat kita akan semakin lebih bijaksana. Membuat aku lebih bijaksana daripada musuhku. Aku lebih bijaksana bahkan daripada semua guruku, karena aku mempelajari peraturanmu. Jadi untuk dia bilang dia akan menjadi seorang yang bijak bahkan melebihi gurunya ketika kita mempelajari peraturan. Peraturan itu ya firman Tuhan. Kita harus menggalinya. Terus Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mungkin kita pastilah ya, semua di sini pernah jatuh cinta ya, pernah nggak? Pastilah ya jatuh cinta ya. Waktu saya jatuh cinta sama Pince, istriku, aku akan lakukan apapun untuk pada akhirnya dia memilih aku. Bahkan yang itu benar atau salah pun kamu akan lakukan. Bahkan saat itu waktu aku lagi PDKT sama Pince, dia dulu di Siantar, aku di Medan ya. Jadi sampai datang ke Siantar pun bisa nanti cewek lain yang membiayai saya untuk menemukan dia. Itulah salah satu usaha yang aku lakukan untuk pada akhirnya dia tidak pergi dengan yang lain. Dia akhirnya memilih aku. Jadi dia nggak tahu itu saya gimana caranya, tapi saya berjuang. Saya benar-benar berusaha. Sama hari ini ketika kita mau mencintai Tuhan, ya kita harus berjuang. Harus ada usaha gitu. Saat hidup kita gimana? Ada enggak? Ada apa? Kamu masih ditanya enggak? Kamu sudah saat teduh ini udah jam setengah 12 malam belum? Aku mendengar itu. Iya ya. Untuk penjelasan lebih lagi. Bahkan mungkin kami sampai berantem gara-gara hanya diingatkan mau saat teduh. Gimana? Tapi pergi kamu keluar, aku mencintai Tuhan. Aku sangat cinta dengan Tuhan. Tapi kamu mau saat teduh pun susah. Sampai aku pun bingung mau seperti apa supaya kamu semangat menjawab itu. Aku bersyukur hari ini firman Tuhan bagi saya seperti bahan baku sebuah makanan ya. Jadi hari ini saya sudah lebih bertumbuh dalam hal dari firman Tuhan. Jadi ibaratnya gini, kita punya bahan baku yang sama nih. Mau masak, misalnya mau masak sesuatu masakan yang enak, kita berlomba, tapi bahan bakunya sama. Bisa nggak kamu buat itu dengan bahan baku yang sama, tapi masakannya enak, nikmat? Itu kan butuh usaha. Kamu searching di Google, lihat nih dengan bahan yang cuma 5 macam, bisa nggak masakan ini jadi enak, jadi begini? Seperti itulah namanya mengasihi firman Tuhan, mencintai firman Tuhan. Kamu usahamu seperti apa? Untuk pada akhirnya dibilang berbahagialah orang yang lapar dan haus. Jadi kamu haus enggak, lapar enggak akan kebenaran ini? Karena mereka akan dipuaskan. Ya. Kenapa kita harus begitu akan semangatnya mencintai Tuhan? Seperti tadi, supaya akhirnya Tuhan ya tidak berpaling darimu. Itu tujuannya. Karena apa? Yohanes 1 ayat 4, dalam Dia ada hidup. Di dalam siapa ada hidup? Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi
aku semakin semangat mendalami firman Tuhan. Jadi hari ini aku bersyukur ya, karena firman Tuhan menjadi sesuatu hal yang setiap hari ketika aku baca menjadi semakin lebih menarik, penasaran. Karena apa? Aku menggalinya dengan serius. Ambil ini, gimana lagi ini, mau pakai apa lagi ini supaya bisa dapat poinnya. Karena apa? Aku sadar, karena di dalam Yesus lah, di dalam Tuhan lah ada hidup. Ya, ada 4 hal penting di dalam kehidupan manusia. 1, terang. Yang kedua, udara. Yang ketiga, air dan makanan. Ya, ini ada di dalam kehidupan manusia, dan 4 hal ini ada di dalam diri Yesus. Makanya tadi dibilang di dalam Dia ada hidup. Ya, kita bahas satu-satu ya. Terang. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi ini salah satu fungsi kenapa kita harus benar-benar mencintai firman Tuhan. Karena di dalam Yesus ada terang, di luar itu gelap. Jadi saya pribadi ini yang membuat aku semakin aku perlu harus gali lagi, aku perlu harus mendalami lagi supaya aku bisa lebih dekat dengan Tuhan, supaya benar-benar Dia juga mencintaiku. Bukan hanya aku yang cinta, tapi Dia juga akhirnya tergerak hatinya untuk tidak meninggalkan saya. Yang kedua, roh atau sama dengan pneuma ya, artinya aliran nafas, udara dan angin. Itu roh ya. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan padamu adalah roh. Jadi setiap perkataan Tuhan, setiap firman yang kita pelajari yaitu roh Tuhan. Jadi makanya begitu sangat pentingnya kita mencintai firman Tuhan. Begitu sangat harus kita mencintai firman Tuhan. Gak ada alasan untuk kita tidak mencintai firman Tuhan. Sayang, kita datang di sini, kita ketemu, kita lakukan banyak hal, tapi kita gak mencintai firman Tuhan. Yang keempat, ayat ketiga ya, air. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti apa yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi air juga di dalam Yesus, di dalam Tuhan adanya. Makanya kenapa kita harus mencintai firman Tuhan? Karena kita akan dapatkan ini. Ya, yang terakhir yang keempat, makanan dan atau roti ya. Yohanes 6 ayat 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kelaparan lagi. Barang siapa datang kepadaku, barang siapa mencintai aku, dia tidak akan kelaparan lagi. Jadi inilah saya pribadi, ini yang membuat saya begitu sangat antusias untuk selalu mempelajari firman Tuhan, selalu menggali lagi, mencintai firman Tuhan, sehingga ya dia juga semakin cinta sama aku. Yang ku cintai itu semakin cinta sama aku. Ya. Poin pertama saya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat besar ini bisa terjadi lewat hidup kita, kita harus mencintai firman Tuhan. Poin kedua, melakukan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 12 sampai 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu.
Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Jadi barang siapa percaya kepada hari ini, masalah kepercayaan nggak usah diragukan lagi. Pasti orang yang datang ke sini, kita semua di sini sudah percaya, betul nggak? Atau belum? Tapi dibilang, kalau kamu percaya, kamu juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi sebagai seorang murid Yesus, ini menjadi suatu keyakinan nggak buat kita ini? Ya, kalau kamu percaya, kamu wajib loh. Wajib itu harus kan? Kamu harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 3 tahun lalu, kenal ya Pak Pendeta Johnson datang ke Siantar. Kebetulan aku salah satu baptisannya Johnson dulu waktu di Jakarta, dan kita seperti tanya, kita banyak ngobrol. Dia sharing tentang jemaat di Ambon. Jadi jemaat di Ambon itu salah satu jemaat yang seperti jemaat di Siantar ya, mereka kan suku Ambon di sana ya. Jadi dia bilang waktu itu jemaat Ambon lagi berdoa supaya di Ambon itu kan banyak juga orang-orang perantau, orang-orang yang di luar Ambon. Jadi supaya jemaat Ambon bisa memenangkan orang-orang yang di luar suku Ambon. Terus waktu itu dia bilang, nah sama, kalian pun di Siantar, kalian harus berdoa, harus memenangkan banyak orang, bukan hanya dari suku Batak ya. Dia bilang sama kayak di Surabaya dulu, dia cerita di Surabaya dulu begini, dan pada akhirnya dari pembicaraan itu saya bilang, bro, gimana caranya aku bisa memenangkan yang di luar saya, yang di luar suku saya, sementara saya nggak ada kenal orang-orang yang aku kenal di Siantar adalah orang-orang yang sama dengan saya, gitu kan. Terus dia bilang, ya kamu minta sama Tuhan, dikasih tunjuk ayatnya, tuayan banyak, pekerja sedikit. Jadi sebenarnya jangankan di kota-kota besar, di Siantar ini pun yang sebenarnya tuayan itu banyak. Ya tapi gimana supaya akhirnya itu bisa? Ya kamu minta sama Tuhan. Kamu minta sama Tuhan. Dan saat itu saya semangat karena kebetulan saya orangnya suka di challenge ya, suka ditantang. Bukan berantem ya, suka ditantang sesuatu hal yang berbeda, untuk melakukan hal-hal yang berbeda, dan pada akhirnya itu bisa menambah. Dan pada akhirnya saya berdoa, Tuhan, saya mau berdoa orang yang tidak sama dengan saya. Dan saya berdoa secara konsisten, bahkan secara detail. Yang orangnya ini, seperti ini. Saya nggak kenal Tuhan, saya nggak tahu juga dari mana mau cari, dari mana, gimana caranya saya akan mendapatkan itu. Sementara aku nggak punya teman yang seperti itu. Temanku agen-agen langitnya semua. Tapi Tuhan luar biasa ya, Tuhan bekerja. Jadi waktu itu aku ingat sampai 8 bulan setiap hari aku doakan pesan. Aku pingin pakai aku Tuhan, nggak peduli saya, nggak usah aku yang ajar Tuhan, tapi aku pakai aku untuk saya bisa ini. Dan akhirnya waktu itu kita berada Charles, saudara kita Pendeta Charles juga datang. Kita ada pertemuan marriage ya, dan waktu itu aku lagi di Parapi, lagi bingung, gak ada closingan. Udah posting, gak closing, kulihat di sampingku ada Margarito orang. Dia
Udah aku posting semua. Akhirnya udahlah aku posting lah undangan ini. Undangan untuk pertemuan seminar pernikahan waktu itu ya. Dan Tuhan bekerja lewat itu. Mati ya. Tuhan bekerja dan ketika aku udah post undangan itu, tiba-tiba ada satu orang, satu pasang, aku nggak kenal, mungkin dia pernah nanya tangan juga sama aku ya, dan akhirnya di telepon dia banyak nanya, akhirnya singkat cerita dia hadirlah di pertemuan itu, ya. Dan kita kenal ya, Antoni Uri, dengan begitu banyak proses akhirnya mereka belajar Alkitab. Kalau nggak salah hampir 2 tahun mereka belajar firman, dan Tuhan bekerja, dan pada akhirnya yang Anton ini sendiri adalah sebelumnya background tidak percaya Yesus ya, dan mereka dibaptis jadi murid. Saya makin memuji Tuhan, saya semangat. Hanya dengan melakukan hal kecil Tuhan bekerja. Hanya melakukan hal yang mungkin masa gara-gara itu Tuhan bekerja? Tidak. Kamu lakukan hal kecil, Tuhan yang akan melakukan pekerjaan besar itu. Wow, aku makin semangat dengan Tuhan. Dan nggak berhenti sampai di sini. Pasangan ini hidupnya berubah, hidupnya banyak ditumbuhkan, dan pada akhirnya membawa dampak ke teman-teman mereka. Dan 3 bulan lalu saudari kita Melina belajar firman, dan pada akhirnya hari ini dia juga percaya Yesus dan mau mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Hanya satu pekerjaan kecil yang saya ambil keputusan, Tuhan bekerja. Tuhan melakukan pekerjaannya yang sangat luar biasa. Pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang mungkin kita nggak mikir sampai ke sana. Nggak berhenti sampai di situ. Minggu lalu saudari kita juga Jessica melihat temannya Melina berbeda ya, berubah. Akhirnya mereka cerita belajar firman, dan pada akhirnya dia mengambil keputusan jadi murid Yesus. Apa yang aku mau share di sini adalah satu hal kecil aja kamu lakukan, Tuhan bekerja. Hebat ya Tuhan ya. Yang tadinya aku nggak kenal lah, hari ini saya bersyukur Antoni Uri salah satu pasangan yang menjadi teman cerita saya ya, teman tukar pikiran. Bahkan saya banyak bertanya sama dia. Bahkan ketika aku buat pelajaran ini, saya share ke dia, Ton, gimana ini? Aku bisa nggak sharing ini? Aku cerita sama dia, oke, mana lagi yang kurang? Dia bantu saya juga untuk bisa buat pelajaran ini. Selain ya pasti sama pembimbingku pasti dong. Ya selain itu maksudnya ya. Ya. Kenapa kita harus melakukan firman Tuhan ini? Sama tadi, kenapa kita harus mencintai? Apa yang membuat kita harus melakukan firman Tuhan ini? Ya. Why do you love me? Saya buka di Matius 7 ayat 21, 24, 26, demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepada Aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan, Tuhan menyamakan dia orang yang bijak.
Jadi kalau orang yang tidak melakukan firman gimana? Kita baca ya. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Waktu aku baca ayat ini, Abraham ada di sampingku. Dia bilang, kok Tuhan ngomong bodoh, Pak? Tapi Bapak bilang kalau ngomong bodoh nggak boleh. Dia protes dia. Gimana nih ngomong sama Tuhan? Saya bilang gini, iya Mak, ada saatnya kepada orang-orang tertentu kita harus ngomong ini supaya dia sadar, supaya pikirannya terbuka. Wah, aku bilang bodoh. Tapi dikatakan di sini orang yang mendengar tapi tidak melakukannya, ya Yesus bilang bodoh. Yang bilang Yesus bukan saya. Jadi mari kita semangat melakukan firman Tuhan, melakukan hal-hal kecil. Mungkin saya sharing sebentar dengan banyak pasangan menikah juga ya. Banyaklah keluhan-keluhan. Saya bilang kita bersyukur jadi murid. Kita diperlengkapi semua. Kita sangat beruntung. Tapi lebih beruntung lagi ya kalau kamu lakukan. Itu yang akan membawa dampak terhadap hidupmu. Yang dulunya mungkin kamu nggak pernah pikir, tapi masa segitu, itu kan gitu. Saya dan istri sangat bersyukur dengan Pak Pendeta Robin dan Kak Eli yang banyak kita diajarkan, dibimbing. Kadang-kadang berlawanan, kadang-kadang nggak suka, nggak gitulah, gitu kan. Tapi ketika kita lakukan hal-hal kecil yang ditantang, itu membawa dampak terhadap hidup kita, terhadap pernikahan kita, parenting kita, dan yang lain-lain. Kita lanjut ya. Kenapa kita harus melakukan firman Tuhan? Yakobus 1 ayat 22-25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Jadi kalau kamu nggak lakukan firman, kamu menipu diri. Ya, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh itu kan ada usaha, ada perjuangan. Untuk mendapatkan hati pinjam ya ada perjuangan. Amin. Berdarah-darah. Ada perjuangan. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus 2 ayat 19-20.